Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fikri Kreatif Membaca. Kita masih akan membacakan profil keluarga 30 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, yang mana buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Jasim Muhammad Badar. Kemarin kita telah membacakan profil singkat tentang Ummu Sulaim. Kita selanjutnya akan membacakan profil sahabat berikutnya yang dijamin masuk surga. Profil sahabat berikut yang akan kita bacakan adalah profil keluarga Ummu Haram binti Milhan radhiyallahu taala anha. Ia seorang generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Haram binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundab bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najar al-Ansariyah al-Khazrajiyah. Ia dikenal dengan nama Ummu Haram. Adapun namanya diperselisihkan dalam beberapa versi, ada yang mengatakan namanya Rumaiso, sementara pendapat yang lain mengatakan namanya Ghumaiso, dan ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang sahih terkait nama aslinya, yakni para perawi tidak menyebutkan namanya secara terang dengan sanad atau jalur periwayatan yang sahih. Ghumaiso dan Rumaiso dari kata ghamas dan romas merupakan dua kata yang memiliki keserupaan arti, yaitu kotoran kering dan yang tidak kering di ujung mata. Nama ibunya mulai Kah binti Malik bin Adi bin Zaid Manah. Ia masuk Islam saat ia sudah lanjut usia. Ummu Haram adalah saudari dari Ummu Sulaim, profil sahabat yang kita bacakan kemarin. Wanita generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bibinya Anas bin Malik, juga seorang generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung, serta sebagai istri dari Ubadah bin Somit yang juga seorang generasi sahabat Nabi SAW yang agung juga. Ketika Allah mendatangkan agama Islam dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, Ummu Haram masuk Islam beserta kaumnya serta ibunya, yakni Mulaikah binti Malik, serta saudara-saudaranya yaitu Zaid, Sulaim, Haram, Abad, dan Ummu Sulaim. Mereka adalah keluarga yang diberkahi. Rumah Ummu Haram berada di Kuba. Tampaknya Nabi SAW memuliakannya dan mengunjunginya di rumahnya serta tidur siang di sisinya saat beliau tidur siang sebentar. Ummu Haram pun memuliakan beliau dan gembira atas kedatangan beliau. Ternyata beliau tidak memasuki rumah seorang wanita pun selain rumah istri-istri beliau, rumah Ummu Haram dan rumah Ummu Sulaim, saudara perempuannya Ummu Haram. Ada yang berpendapat bahwa mereka termasuk mahram beliau, karena mereka adalah bibi dari pihak ayah atau kakek beliau sesusuan. Wallahu a'lam. Saat Rasulullah SAW tidur di rumahnya, Ummu Haram meletakkan bantal-bantal untuk beliau beserta alasnya, menyisir, membersihkan, dan meminyaki rambut kepala beliau. Ummu Haram meriwayatkan dari Nabi SAW satu hadis yang diriwayatkan darinya oleh suaminya, yakni Ubadah, putra saudara perempuannya Anas bin Malik, Umair bin Aswad al-Ansi, dan lainnya. Ia bersama suaminya Ubadah bin Somit pernah tinggal di Hims selama beberapa waktu. Terkait dengan jaminan masuk surga dan keutamaannya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu khasfatan ay sautan aw harakatan faqultu ma hadhil khasfah qila hadhir Rumaisa bintu Mulhan." Aku masuki surga lalu aku mendengar gemerisi. Di riwayat lain dikatakan yakni suara atau gerak. Gemerisi apa ini? Tanyaku. Dijawab, ini Rumaiso binti Milhan. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Ibnu Hibban hadis nomor 7190 dan Musnad Ahmad hadis nomor 13856. Kemudian di dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Ummu Haram sendiri radhiyallahu taala anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Awwalu jaisin min ummati yaghzunal bahra qad aujabu." Pasukan pertama dari umatku yang melakukan peperangan laut, mereka telah memastikan, artinya yakni mereka telah memastikan diri masuk surga. Ummu Haram mengatakan, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku termasukkah mereka?" "Ya, kamu termasuk mereka," jawab beliau. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Awwalu jaisin min ummati yaghzuna madinata Qaisara maghfurun lahum." Pasukan pertama dari umatku yang menyerang kota Kaisar mendapatkan ampunan. Aku pun bertanya, aku termasukkah wahai mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, sabda beliau mereka telah memastikan, yakni mereka melakukan sesuatu perbuatan yang membuat mereka pasti masuk surga.
Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Ummu Haram bin Milhan, kemudian beliau dihidangi makanan oleh Ummu Haram yang ketika itu bersuamikan Ubadah bin Samit. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya, ia memberi beliau makan dan membersihkan kutu rambut serta menyisir rambut kepala beliau hingga beliau tertidur. Kemudian beliau bangun sambil tertawa. Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasul? Tanya Ummu Haram. Rasulullah pun bersabda, Nasun min ummati uridu alayya huzatun fi sabilillah yarkabuna thabaja hadal bahri wasatahu wa dhahrahu mulukan alal asirrati atau mithlal muluki alal asirrati. Sekelompok dari umatku ditunjukkan kepadaku sebagai pejuang yang berperang di jalan Allah. Mereka menaiki atau mengarungi tengah lautan ini sebagai raja-raja di atas dipan-dipan atau seperti raja-raja di atas dipan-dipan. Ummu Haram menyampaikan permohonannya, wahai Rasul, doakanlah kepada Allah agar menggolongkanku di antara mereka. Rasulullah pun mendoakannya. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, kamu termasuk mereka. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, Ummu Haram mengarungi laut lantas terpelanting dari hewan kendaraannya saat hendak berlabuh hingga akhirnya ia gugur. Al-Hafidh Abu Nu'aim mengatakan terkait pujian terhadap Ummu Haram, wanita terpuji di daratan, syahid di lautan, mendambakan dapat menyaksikan surga. Siapakah dia? Dialah Ummu Haram binti Milhan. Dalam perang Kubrus atau Siprus yang merupakan perang pertama bagi umat Islam yang diadakan di laut, Ummu Haram bersikukuh untuk terlibat dalam perang ini bersama suaminya, Ubadah bin Samit. Ummu Haram teringat pada hadis Rasulullah SAW dan menyampaikannya kepada orang-orang di sekitarnya, sampai Thawr bin Yazid, seorang generasi tabi'in, mengatakan, aku mendengar ia menyampaikannya saat ia di laut. Komandan pasukan ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan pada masa pemerintahan Utsman tahun 27 Hijriah. Dalam pasukan terdapat Abu Dzar, Abu Darda, dan generasi sahabat Nabi SAW yang lain. Begitu peperangan usai dan kemenangan diraih oleh pasukan kaum muslimin, dan saat hendak berlabuh ke daratan Jazirah, mereka mendekatkan bigol kepada Ummu Haram untuk dinaikinya. Namun kemudian bigol tersebut meronta hingga membuat Ummu Haram terpelanting dan lehernya patah sampai akhirnya beliau wafat. Ia dimakamkan di jazirah itu. Makamnya pun tetap terjaga hingga kurun waktu yang cukup lama sebagai saksi mata. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang Romawi dahulu bertabaruk di makamnya. Masya Allah. Diriwayatkan dari Hisam bin Ghas, seorang ahli hadis, ia mengatakan, makam Ummu Haram binti Milhan di Kubrus atau Siprus, dan orang-orang mengatakan ini makam wanita salihah. Ummu Haram radhiyallahu ta'ala anha menikah 2 kali dan melahirkan 3 orang anak. Berikut daftar suaminya. Yang pertama adalah Ubadah bin Samit bin Qais bin Asram bin Fihr bin Tha'labah bin Ghanam bin Auf bin Amr bin Auf bin Khazraj. Dari pernikahan ini ia melahirkan seorang anak bernama Muhammad. Kemudian yang kedua, sepeninggal Ubadah bin Samit, ia dinikahi Amr bin Qais bin Zaid bin Sa'ad bin Malik bin Ghanam bin Malik bin Najjar, dan melahirkan 2 orang anak bernama Qais dan Abdullah. Ada satu keteladanan yang dapat diriwayatkan dari keluarga ini, yaitu diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang menuturkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kami sementara kami hanya terdiri dari aku, ibuku, ibunya Anas berarti Ummu Sulaim, dan Ummu Haram bibiku. Beliau berkata, berdirilah kalian, aku hendak sholat dengan kalian. Sholat di luar waktu sholat, artinya sholat wajib, sholat sunnah. Beliau pun menjadi imam sholat kami dengan memposisikan Anas di sebelah kanan beliau. Menurut riwayat Abu Daud, beliau sholat sunnah dengan kami 2 rakaat. Kemudian beliau mendoakan kami sekeluarga agar mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Ibuku berkata, wahai Rasulullah, pelayan kecilmu doakan ia kepada Allah. Anas menuturkan, beliau pun mendoakan aku agar mendapatkan segala kebaikan. Dan di bagian akhir doa beliau untuk beliau mengatakan, ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan berkailah ia padanya. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa ada satu keluarga yang terdiri dari anak, ibunya, dan bibinya saling mengunjungi antara satu dengan yang lain. Pada suatu kali Rasulullah mengunjungi mereka, lantas Rasul mengajak mereka untuk menyertai beliau dalam beribadah. Beliau bertindak sebagai imam, menempatkan anak yaitu Anas di sebelah kanan beliau, menempatkan yang perempuan Ummu Sulaim dan saudaranya Ummu Haram di belakang beliau.
Hal yang terpenting adalah satu keluarga ini saling terlibat dalam ibadah dan amal ketaatan, serta mereka saling bekerja sama antara yang satu dengan yang lain. Tangan Allah bersama jamaah. Ini merupakan pelajaran bagi kita untuk mendorong seluruh anggota keluarga dan agar berkumpul untuk menunaikan sholat, membaca Al-Quran, dan mengadakan kajian-kajian ilmiah. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembacaan kisah singkat tentang profil sahabiah Ummu Haram, saudari Ummu Sulaim atau bibinya Anas bin Malik, yang kami kutip dari profil keluarga 30 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Baik, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan pada profil sahabat berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya